Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita aturkan kehadirat ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari ini kita bersua lagi di acara Fajar Hidayah. Dan mudah-mudahan pagi hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan para penegak sunnah-sunnahnya hingga akhir zaman nanti. Pemirsa dimanapun Anda berada, alhamdulillah di hari ini bertepatan dengan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80, 17 Agustus. Alhamdulillah kita patut syukuri karena kita bagian orang-orang yang pasti mendapatkan amanah dalam mengisi kemerdekaan ini dengan hal-hal yang positif. Ini sesuatu yang pasti ya, karena kita orang yang ada di dalamnya, warga atau bangsa Indonesia ini. Dan termasuk juga kita harus tidak hanya merdeka dalam artian tidak dijajah oleh penjajah begitu, tapi di bertepatan dengan hari Ahad yang mana notabene untuk FH Fajar Hidayah ini senantiasa berkaitan dengan ekonomi, maka kita harus merdeka sebagai seorang muslim untuk hal finansial. Sudah hadir di tengah-tengah kita ada Ustadz Widodo Heri Suryanto SEMM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, alhamdulillah ini satu hal yang harus kita syukuri dalam 80 tahun Indonesia merdeka. Betul. Karena kita juga tidak ikut berjuang secara fisik. Betul. Begitu, maka mau tak mau kita harus mampu mempertahankan kemerdekaan itu di hal manapun begitu. Ya, nah, termasuk di hal finansial nih. Ya. Nah, ini bagaimana terkait kemerdekaan finansial? Nah, kemerdekaan di bidang finansial itu kan kalau umumnya orang menyampaikan kemerdekaan finansial itu bebas dari hutang, gitu. Bebas dari hutang, terus tidak dikendalikan atau tidak dikejar-kejar oleh tagihan, dan kemudian penghasilannya cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, kira-kira gitu, dan punya cadangan buat pensiun, cadangan buat untuk anak-anak sekolah dan sebagainya, umumnya seperti itu. Dan kalau sebagai seorang muslim ada baiknya tetap menjadi seorang wirausahawan ya. Karena di sana dia sebagai bos. Betul. Tidak ada orang memerintah. Betul. Ya, mungkin secara lengkap silakan Ustaz. Ya, makasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ibu bapak sekalian, pemirsa MTA TV dan pendengar radio di radio jaringan dakwah Majelis Tafsir Al-Quran seluruh Indonesia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya di pagi yang sejuk ini bertepatan dengan tanggal 17 Agustus 2025, pada saat kita merayakan kemerdekaan negeri kita tercinta bangsa Indonesia, marilah kita sama panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah telah memberikan nikmat yang luar biasa kepada kita, kepada bangsa kita, sehingga sampai detik hari ini kita sudah mencapai 80 tahun Indonesia merdeka. Tentunya banyak hal yang harus kita syukuri, banyak hal yang harus kita maksimalkan peran dan andil kita kepada kebangsaan ini, dan tentunya kita sebagai seorang muslim, tentunya mari kita sama-sama bermohon kepada Allah senantiasa diberikan nikmat sehat, nikmat iman, nikmat sempat, dan semuanya itu kita realisasikan dalam aktivitas kita sehari-hari. Dan salawat dan salam kita sama haturkan kepada baginda Muhammad Rasulullah SAW, Nabi yang insya Allah menjadi suri tauladan buat kita semua. Kita hidupi sunnah-sunnah beliau SAW dalam aktivitas kehidupan kita sehari-hari. Ibu bapak sekalian,
berbicara mengenai financial freedom atau kebebasan finansial itu menjadi impian semua orang. Bebas dari hutang, tidak dikendalikan oleh tagihan, tidak dikejar-kejar oleh tagihan, penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup. Dan tentunya ini menjadi bagian yang diimpikan oleh setiap orang. Namun demikian konsep yang sering kita dengar adalah hanya dari sisi sudut material belaka, dari sudut angka finansial belaka. Tetapi pertanyaan yang harus kita tujukan kepada kita semua adalah kira-kira kalau dari sisi kita sebagai seorang muslim, kebebasan finansial, kemerdekaan finansial itu seperti apa? Apakah hanya sekedar kita banyak uang? Apakah sekedar kita kaya raya, banyak aset? Atau ada makna lebih dari itu? Tentunya, buat sekalian, kita sebagai seorang hambanya Allah, kita sebagai seorang muslim yang taat, ada keimanan dan ketakwaan yang senantiasa mengiringi kehidupan kita. Ada keimanan dan ketakwaan yang senantiasa melandasi setiap kita berpijak. Karena merdeka secara finansial, secara keuangan bukan hanya tentang memiliki banyaknya harta, tetapi juga tentang bagaimana harta itu harus kita peroleh, bersumber dari mana, dan tentunya digunakan dan dikelola seperti apa, dan yang sudah pasti harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Islam memandang harta sebagai amanah dari Allah yang harus dikelola dengan baik dan bijak. Dikelola dengan bijak dan dikelola secara bertanggung jawab. Seorang muslim yang sudah mencapai level merdeka secara keuangan, merdeka secara finansial adalah mereka yang mampu memenuhi kebutuhan hidupnya untuk diri dan keluarganya tanpa melanggar hukum-hukum Allah yang terkait dengan muamalah, terkait dengan bagaimana kita mengelola harta itu sendiri. Dan juga berperan serta di dalam membantu sesama melalui zakat, infak, sedekah, dan berbagai bentuk amal kebaikan lainnya. Dan tentunya ini menjadi satu tantangan bagi kita semua. Ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah kita harus menyadari bahwa meyakini bahwa harta yang diperoleh merupakan harta yang halal dan thayyib, agar supaya dapat mendapatkan keberkahan. Keberkahan dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala atas harta yang kita usahakan. Jadi salah satu hal yang kita perhatikan ketika kita ingin mendapatkan kebebasan finansial yang diridhoi oleh Allah, harta yang kita peroleh tentunya dilandasi pada harta yang diperoleh dan digunakan untuk jalan-jalan yang diridhoi oleh Allah. Sehingga semua yang kita peroleh dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Karena harta kekayaan yang kita dititipi oleh Allah merupakan nikmat serta kebaikan. Dengan catatan bisa kita menggunakannya untuk jalan-jalan kebaikan. Dengan demikian bisa menghantarkan kita pemilik harta itu kepada kehidupan yang sebenarnya, yaitu kehidupan akhirat. Karena kita di dunia sifatnya hanya sementara. Nah, maka penggunaannya harus kita prioritaskan untuk hal-hal yang bermanfaat. Agar apa? Kita tidak dilalaikan dalam mengingat Allah. Apalagi dalam konteks kekinian kita sering digoda oleh lifestyle, gaya hidup yang tentunya jauh dari tuntunan Allah. Harta yang baik sekali lagi bersumber dari proses yang baik dan digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat, meningkatkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjadikannya pemilik aktif dalam ikut serta mensejahterakan kaum muslimin, ikut serta meningkatkan kesejahteraan saudara-saudara sesama muslim, dan tentunya hartanya bebas dari unsur perjudian, maisir atau gharar, penipuan, dolim, dan tentunya sudah pasti harus bebas dari riba. Sering disampaikan di forum ini bahwa keberkahan dari Allah itu menjadi bagian yang penting yang harus kita perhatikan. Di surat Al-A'raf
ayat 96 surat Al-A'raf surat yang ke-7, Allah menyampaikan kepada kita semua, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walau anna ahlal qura amanu wa taqaw la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardi walakin kadzdzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Jikalau sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi mereka mendustakan ayat kami, maka kami siksa mereka disebabkan perbuatannya. Quran Surat Al-A'raf ayat 96. Nah, ibu bapak sekalian, inilah yang melandasi bagi kita semua ketika kita mencari ridhonya Allah melalui jalur muamalah. Yang kita cari adalah keberkahan. Maka penting harus kita ikuti apa yang menjadi ketetapan Allah. Janganlah jikalau sekira penduduk negeri beriman dan bertakwa, iman dan bertakwa. Ini modal yang harus kita gunakan ketika kita menjemput rezeki Allah. Iman, amal soleh itu sama dengan takwa. Maka pasti kami akan melimpahkan keberkahan dari langit dan bumi. Jadi modal kita iman, amal soleh itu bentuk dari ketakwaan. Insya Allah Allah akan melimpahkan berkah dari langit dan bumi. Ini penting bagi kita. Syarat mutlaknya itu tadi bahwa kita harus iman, percaya kepada Allah dalam qalbu kita dan kita wujudkan dalam amal soleh, diwujudkan dalam kegiatan kita jauhi maksiat, kita jaga hubungan kita dengan Allah, kita jaga hubungan kita dengan manusia, kita utamakan akhlakul karimah ketika kita menjemput rezeki Allah. Maka Allah berjanji akan membukakan berkah dari langit dan bumi. Rezeki akan dibukakan secara lebar yang datang dari langit dan bumi. Nah, berkah itu bukan hanya sekedar harta kita yang banyak, tetapi di situ mengandung kecukupan. Harta yang ada mencukupi kebutuhan kita dengan rasa penuh, dengan rasa puas atau qanaah atas apa yang berikan Allah kepada kita. Dan berkah juga mengandung kebaikan dan kemanfaatan. Harta kita akan membawa kebaikan bagi pemiliknya dan tentunya orang lain. Dan harta yang berkah akan memberikan ketentraman. Ketentraman di mana hati kita menjadi tenang dalam mengelola dan menggunakan harta itu sendiri. Juga keberkahan bernilai harta yang halal dan baik memberikan dampak positif jangka panjang. Ada keberlanjutan dalam kita hidup di dunia ini. Dilipat kemudian keberkahan itu dilipatkan gandanya pahalanya oleh Allah. Karena apa? Setiap yang rupiah yang kita gunakan sudah dipastikan di jalan Allah, maka itu akan bernilai ibadah. Nah, dengan demikian ketika itu kita ingkari, Allah pun sudah menyampaikan jika syarat iman dan takwa itu diabaikan, maka harta yang banyak itu justru akan menjadi sumber malapetaka bagi kita, menjadi sumber kekacauan dan azab Allah baik di dunia maupun di akhirat, tinggal menunggu datangnya kepada kita semua. Nah, ibu sekalian, apa hubungannya dengan financial freedom di bidang keuangan di dalam konteks kita sebagai seorang muslim? Tentunya kebebasan keuangan dalam Islam dimulai dari apa? Kemerdekaan spiritual bagi kita semua. Akidah kita kuat, merdeka dari ketamakan, merdeka dari keserakahan, merdeka dari ketakutan atas kemiskinan yang berlebihan, dan tentunya kita tidak menuruti hawa nafsu kita. Berkah adalah jantung dari kebebasan finansial kita. Tanpa berkah, kekayaan melimpah pun tidak akan terasa sempit dalam hati kita dan penuh beban. Dengan berkah, insya Allah rezeki yang sederhana terasa luas dan membahagiakan. Itu penting bagi kita semua. Dengan demikian tujuan kita memasuki level atau mencapai kebebasan keuangan adalah bahwa harta itu adalah sebagai alat ibadah. Alat ibadah untuk apa? Mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan merupakan tujuan akhir. Karena kalau tujuan akhir ya cuma di dunia saja. Tetapi adalah harta bagi kita adalah sarana untuk lebih fokus kita beribadah dan beramal soleh. Harta bukan merupakan
tujuan bagi kita, tetapi harta merupakan ujian bagi orang yang beriman. Bapak sekalian, di surat Al-Anfal 28 Allah mengingatkan kepada kita semua, wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnatu wa annallaha indahu ajrun azim. Dan ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan, sebagai ujian, dan sesungguhnya di sisi Allah lah pahala yang besar. Jadi pertama yang harus kita tanamkan dalam kehidupan kita semua, dalam mengelola keuangan kita untuk mencapai kemerdekaan finansial, ada keimanan dan ketakwaan itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah yang harus kita ikhtiarkan adalah kita hidup merdeka dan bebas dari utang dan dosa. Rasulullah SAW menyampaikan di dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Baihaqi dari Ibnu Umar radhiyallahu an, ia berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda ketika beliau memberi nasihat kepada seorang laki-laki, ad-dunubi yahun alaikal maut wa aqilla minad daini ta'ish khurran. Sedikitkanlah dosa, niscaya ketika kematian datang kepadamu terasa mudah, dan sedikitkanlah hutang, niscaya kamu hidup merdeka. Pasti kalau kita sedikit hutang, insya Allah kita akan nyaman dalam mengalami kehidupan kita. Di hadis yang lain dari Uqbah bin Amir al-Juhaini, bahwasanya dia berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda kepada sahabatnya, la tahtaful anfusakum, janganlah kalian membinasakan diri kalian. Kemudian sahabat bertanya, ya Rasulullah, dengan apa kami membinasakan diri kami? Kanjeng Nabi SAW menjawab, qala biddain. Beliau menjawab dengan hutang. Hadis riwayat Hakim dari Al-Mustadrak juz 2 halaman 31, nomor hadis 2216. Hadis ini kami kutip dari brosur hutang dan masalahnya. Jadi hal kedua yang harus kita perhatikan, hidup merdeka adalah utang bebas dari kita, dan tentunya kita meminimalisir atas dosa, sehingga kita bisa lebih leluasa, lebih nyaman dalam menjalankan kehidupan kita semua. Ibu bapak sekalian, jadi penting bagi kita untuk kita mengelola hutang dengan baik, agar supaya kita bisa mencapai kemerdekaan finansial itu sendiri. Nah, bagaimana kita bisa mengurangi hutang, bagaimana kita bisa meminimalkan hutang? Tentunya kita harus pastikan bahwa hutang itu adalah satu kewajiban yang harus kita penuhi. Utang adalah satu kewajiban yang jangan sampai kita melupakan, bahkan menundanya pun termasuk sesuatu yang perbuatan yang dolim. Maka penting bagi kita, kalau kita ingin mengurangi hutang, tentunya harus kita niatkan dalam hati kita bahwa hutang itu harus kita kurangi. Kemudian yang kedua, tentunya direncanakan dengan baik. Kemudian pola hidup yang zuhud dan qanaah, agar supaya kita tidak berlebih-lebihan dalam membelanjakan harta kita, dan tentunya jangan sampai kita hutang hanya untuk memenuhi gaya hidup kita. Kalau kita sudah dalam memenuhi gaya hidup kita terjebak pada gaya hidup hedonis misalkan, kemudian kita ikutin maka dengan hutang, maka itulah kita mulai di situ akan kita terjebak pada hutang yang bertumpuk-tumpuk. Dan sudah pasti hindari hutang yang ada riba di situ. Nah, dan kemudian kita niatkan kepada Allah, prioritaskan bahwa hutang harus kita lunasi karena ada mengandung kedoliman. Maka Rasulullah SAW di dalam satu hadis senantiasa berdoa setelah sholat. Dari Urmah bin Aisyah menceritakan bahwa Rasulullah SAW berdoa di dalam sholat. Beliau mengucapkan doa yang Allahumma inni a'udzubika minal ma'sami wal maghrami. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari dosa dan hutang. Ada seorang yang bertanya kepada beliau, alangkah banyaknya engkau mohon berlindung dari hutang ya Rasulullah. Beliau bersabda, sesungguhnya orang itu apabila punya hutang bisa menyebabkan dia berbicara lalu berdusta dan berjanji lalu menyelisihi.
itu hal yang mesti harus kita perhatikan, bahwa kita harus bebas dari hutang, dan ketika kita punya hutang harus secara serius kita lunasi. Kita punya niat ikhtiar yang kuat dalam diri kita untuk senantiasa jangan sampai kita terjebak pada hutang. Dan tentunya setelah kita punya harta bersumber dari harta yang halal dan thayyib diberkahi oleh Allah, kita bebas dari hutang, kita minimalisir dosa. Yang terakhir tentunya kemerdekaan seorang muslim yang sejati adalah bagaimana kita mampu menggunakan harta itu untuk digunakan untuk jalan-jalan yang diridhoi oleh Allah, dan merupakan satu bentuk representasi dari keinginan kita. Di dalam surat Al-Hujurat ayat 15, Al-Hujurat itu surat ke-49, Allah menyampaikan, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulih tsumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Ulaika humus shadiqun. Sesungguhnya orang yang beriman itu hanyalah orang yang percaya, beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjuang berjihad dengan harta dan jiwa mereka pada jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar. Bapak Ibu sekalian, itulah puncak keimanan sejati. Seorang yang sudah mencapai merdeka finansial, maka punya iman yang mantap tanpa kerugian. Kemudian hartanya diwujudkan untuk apa? Jihad bi amwal, berjuang dengan harta, dan jihad bi nafas, dengan jiwanya. Dengan demikian, harta ada sebagai senjatanya bagi orang iman untuk apa? Untuk kita gunakan untuk mencapai tujuan yang paling tinggi, yaitu apa? Mencapai ridho Allah. Jihad bi amwal wa anfus. Itulah Bapak Ibu sekalian, 3 hal yang mesti harus kita perhatikan ketika kita diberi amanah oleh Allah, rezeki yang cukup, rezeki melimpah. Pastikan bersumber dari harta yang halal, digunakan untuk hal-hal yang diridhoi Allah, dan puncaknya kita gunakan untuk jalan-jalan fisabilillah. Semoga menginspirasi ibu bapak sekalian di pagi hari ini. Terima kasih. Terima kasih Ustaz, dan pemirsa dimanapun Anda berada, telah disampaikan paparan di sesi pertama ini tentang kemerdekaan finansial bagi seorang muslim. Dan dipersilakan bagi pemirsa dimanapun Anda berada untuk bisa bertanya di 02216793.000 untuk telepon, kemudian untuk SMS WA di 08112 553.000. Fajar Hidayah akan segera kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Pemirsa dimanapun Anda berada, kita masih ada di Fajar Hidayah untuk pagi hari ini, dan masih ada di tema kemerdekaan finansial bagi seorang muslim. Silakan bagi Anda yang saat ini akan bertanya, telepon di 02716793000, SMS WA di 08112 553.000. Dan sambil sepertinya sudah ada yang sudah masuk di telepon, kita buka langsung. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu Sri di Pacitan, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bu Sri? Iya, Ustaz. Begini, Ustaz, kami penasaran dengan cara kami untuk mengelola perbendaharaan di setiap bulannya. Nah, di sini dengan adanya kemerdekaan, kita mendambakan kehidupan dan keuangan yang merdeka pula. Ya. Kami berpenghasilan yang pas-pasan, hidup yang sederhana. Setiap bulan penghasilan tetap. Jadi setiap bulan langkah kami ambil, pertama kali kami ambil zakat, uang saku anak kuliah, infak dan sedekah, dan kami sisihkan sebagian untuk wisata haji atau akad pagi. Namun di akhir bulan bila ada biaya yang tak terduga atau kekurangan kami ambil uang dari tabungan kami, setiap bulannya kami sisihkan. Nah, pertanyaan, cara seperti ini apakah sudah
dalam kami mengelola perbendaharaan keuangan tersebut udah yang sehat atau udah yang merdeka apa belum? Mohon arahan dan tausiahnya supaya lebih baik di kedepannya. Terima kasih Ustadz atas arahan dan tausiahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Sri di Pacitan ini bertanya tentang teknis mengelola keuangan agar supaya masuk kategori sudah merdeka secara finansial dalam kondisi penghasilan sudah punya penghasilan tetap pas-pasan. Pas-pasan itu berarti pas ada kebutuhan, pas ada duit ya Pak Budi ya. Nah, pas punya pengen mobil, ada duitnya gitu. Pas punya, nah itu pas-pasan. Kemudian digunakan zakat, alhamdulillah ditunaikan. Kemudian ada uang saku untuk anak-anaknya. Kemudian tidak lupa juga untuk sedekah dan tabungan. Dan alhamdulillah ada wisata hatinya ke Ahad pagi. Nah ini. Nah, kalau ada biaya-biaya tak terduga digunakan tabungan itu. Nah, Ibu sekalian dirahmati oleh Allah, tadi saya sampaikan bahwa kemerdekaan finansial itu tidak harus dalam bentuk harta yang banyak. Tetapi yang penting adalah bagaimana harta itu menjadi keberkahan buat kita semua. Harta itu betul-betul mencukupi kebutuhan kita semua. Dan tentunya harus diiringi dengan lifestyle gaya hidup yang qanaah. Kita bersyukur kepada Allah, Ibu Sri sudah masih punya penghasilan, bahkan penghasilan tetap di Ibu Sri ASN atau pensiunan. Nah, kemudian dikelola dengan baik. Dikelola dengan baik berarti digunakan untuk jalan-jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tadi Bu Sri menyampaikan tidak punya hutang. Maka ketika seseorang sudah mencapai level seperti itu, punya tabungan, punya penghasilan yang tetap, hartanya digunakan untuk jalan-jalan yang diridhoi oleh Allah. Ketika ada pengeluaran yang tidak terduga, entah itu sakit, entah itu ada biaya perbaikan dan saya masih ada dana yang tersedia, sehingga tidak menjadi masalah ketika ada ujian dari Allah. Maka sesungguhnya itulah bagian dari keuangan yang sehat. Keuangan yang sehat adalah ketika kita mampu, seorang muslim itu mampu memenuhi kebutuhannya. Seorang muslim punya keuangan yang sehat ketika sudah mempunyai cadangan yang cukup terkait dengan biaya hidupnya. Dengan demikian, seorang muslim yang mencapai financial freedom atau kemerdekaan keuangan adalah ketika kita mampu menjalankan kehidupan itu dengan tenang. Kita sudah bisa memastikan adalah sumber penghasilan kita penghasilan yang halalan dan thayyiban. Kemudian yang kedua, kita bebas dari beban hutang, tidak diliputi rasa kekhawatiran terhadap kemungkinan ketika ada pengeluaran yang di luar rutinitas. Dan tentunya yang lebih penting lagi, kita mampu untuk berinfak, kita mampu untuk mengeluarkan zakat, dan kita bisa untuk bersedekah, serta kita bisa untuk self reward, itu kan, untuk kita untuk berwisata, tadi berwisata rohani. Subhanallah, satu hal yang harus kita syukuri kepada Allah. Jadi keuangan yang sehat, tentunya pendapatan itu adalah sama dengan gaya hidup kita, dan tentunya kita bisa menabung, kita bisa investasi, dan kita bisa punya cadangan yang cukup. Investasi tidak harus muluk-muluk, tidak harus yang dalam bentuk yang mungkin trending seperti sekarang, saham dan sebagainya. Investasi yang sederhana, misalkan kita bisa nyisikan untuk beli emas dan sebagainya. Nah, ketika ada perasaan di dalam hati kita menjadi tenang dalam kita mengelola keuangan kita kalbu kita tenang bahwa kita sudah bisa memastikan penghasilan kita bersumber dari halal dan thayyiban, dan kita senantiasa mengharap ridho Allah karena iman dan takwa kita. Kemudian kita juga berusaha meminimalkan mungkin untuk kita tidak tergantung dari
terganggu oleh hutang, dan tentu kita bisa meminimalisir dosa-dosa keuangan kita, misalkan terbebas dari riba, gharar dan sebagainya. Maka poin ketiganya adalah ketika kita mampu menjalankan aktivitas kita mampu ikut jihad fisabilillah bi amwal wa anfus, disitulah sebenarnya kemerdekaan finansial yang dimiliki oleh seorang muslim. Jadi tidak hanya sekedar kita punya uang yang banyak, tidak sekedar kita duitnya cukup, tabungannya cukup, investasinya di mana-mana, tidak. Tetapi merdeka finansial yang sebenarnya seorang muslim adalah betul-betul kita mampu memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarga tanpa kita melanggar hukum-hukum Allah. Dan tentunya kita bisa mengoptimalkan atas harta yang kita miliki untuk membantu sesama. Membantu sesama saudara muslim dalam bentuk kita zakat untuk membersihkan harta kita, kita ikut infak untuk kegiatan-kegiatan dakwah, infak untuk kegiatan-kegiatan sosial, infak untuk kegiatan-kegiatan kajian, membangun masjid, membangun gedung-gedung pengajian, dan juga kita bentuk sosial yang lainnya dengan harta kita. Dengan demikian, ketika nanti kita dipanggil oleh Allah, kita bisa mempertanggungjawabkan harta yang kita miliki bersumber dari mana dan digunakan untuk apa. Itulah hakikat sebenarnya kemerdekaan finansial. Kita tidak ada rasa was-was ketika kita punya harta yang dititipkan oleh Allah, dan kita pun tidak ada was-was ketika ada pengeluaran yang harus kita keluarkan, dan kita mampu untuk berjihad bi amwal wa anfus. Itulah hakikat sebenarnya kemerdekaan finansial, kemerdekaan keuangan bagi seorang muslim. Maka penting bagi kita untuk mengikhtiarkan, kita gunakan, kita alokasikan, kita distribusikan kekayaan kita, tidak hanya disimpan saja, tetapi gunakan untuk jalan-jalan yang diridhoi oleh Allah. Dan ini nanti akan menjadi bekal. Bekal apa? Bekal ketika kita dipanggil oleh Allah, akan menjadi saksi bahwa harta kita adalah harta yang kita gunakan untuk jalan-jalan yang diridhoi oleh Allah. Demikian Bu Sri di Pacitan, bersyukur kepada Allah, Ibu masih punya penghasilan yang tetap dan dicukupi oleh Allah rezekinya, dan tentunya tetap jaga gaya hidup yang qanaah, bersyukur kepada Allah, dan semoga-moga menjadi berkah untuk Ibu Sri dan keluarga. Demikian yang bisa kami sampaikan. Begitu ya untuk Bu Sri yang ada di Pacitan. Berikutnya masih kami nantikan bagi yang ada di telepon. Tapi kami akan baca untuk yang sudah ada di WA. Ada Pak Supriyono dari Batang. Ustadz, saya selaku pengurus RT terkadang diperlakukan warga yang tidak mengenakkan, dan hal tersebut jadi aib orang itu. Suatu saat saya dalam rangka pencerahan dalam forum RT, saya selaku pengurus menyampaikan perlakuan orang tersebut secara formal langsung, dan saya sebut orang yang memperlakukan saya selaku pengurus RT. Mungkin sebut nama kali ya. Dan pada forum tersebut sepenuhnya warga RT tersebut, dan tidak ada warga dari luar RT. Yang pertama, apakah saya menyampaikan perlakuan orang tersebut pada diri saya selaku pengurus RT dengan maksud untuk memberi pencerahan pada warga yang lain termasuk hibah? Yang kedua, kalau di atas sikap saya termasuk hibah, bagaimana cara menyampaikan dalam pencerahan tersebut biar tidak termasuk hibah? Bapak Supriyono di Batang. Ya, di Batang ya, Pak Supriyono di Batang sebagai pengurus RT, bersyukur kepada Allah. Masyarakat mempercayakan Pak Supriyono sebagai pengurus RT, tentunya monggo dijalankan amanah itu dengan sebaik-baiknya. Namun demikian, konsekuensi jadi Pak RT termasuk pengurus pejabat publik ya. Nah, cuma konsekuensinya jadi pengurus RT, entah itu ketuanya, bendahara dan sebagainya, pasti ada saja ada yang senang dan tidak senang. Itu konsekuensi yang sudah pasti ketika kita berinteraksi dengan masyarakat. Nah, problemnya adalah bagaimana ketika suatu saat ada warga RT-nya yang ngomongin tidak enak dan sebagainya. Bagaimana cara menegurnya gitu kan.
Dan tadi Pak Supriyono menegurnya di forum, menyebut nama dan sebagainya. Nah, maka saran kami adalah ketika kita sebagai pengurus RT atau pejabat publik lah seperti itu, ketika ada orang yang ngerasani misalkan atau membicarakan hal-hal yang tidak pas terkait dengan kita, akan lebih bagus dikedepankan tabayun. Kita tabayun karena satu warga pasti kenal rumahnya, tahu alamatnya, lebih baik didatangi, empat mata, tabayun, ngobrol dengan baik, silaturahmi, dengan semangat positive thinking, insya Allah segala sesuatu akan jadi lebih baik lagi dan ada solusinya. Sehingga prinsip pertama yang harus dilakukan Pak sebenarnya mungkin berarti tabayun. Silaturahmi ke rumahnya sebagai pengurus RT dengan baik, dan tentunya tidak pas ketika kita menyampaikan di forum menyebut nama seseorang yang menjelek-menjelekkan kita. Maka ketika itu dilakukan justru akan menjadi timbul masalah berikutnya, nanti malah jadi timbul perdebatan tidak baik. Maka lebih baik didatangi, tabayun, kemudian diklarifikasi kondisi yang sebenarnya seperti apa, dan disitulah kita bisa meluruskan permasalahannya. Nah, terus bagaimana untuk pencerahan dengan warga sekitar ketika misalkan ada kayak tadi malam mungkin ada acara tirakatan ya. Nah, boleh disampaikan di situ, tetapi tidak usah menyebut nama. Mungkin kasusnya atau permasalahan disampaikan, mungkin dipesankan di situ pesan-pesan moral sebagai sesama anak bangsa, sebagai warga RT tersempat, disampaikan bagaimana akhlakul karimahnya dan sebagainya. Mumpung di forum itu jadi kesempatan bagi Pak Supriyono untuk menyampaikan nilai-nilai kebaikan. Bapak sebagai seorang Muslim yang taat di situ bisa momen itu dimanfaatkan untuk berdakwah tanpa kita menyebutkan nama seseorang yang tidak senang kepada Pak Supriyono. Insya Allah akan menjadi kebaikan buat yang mengkritisi Bapak, dan juga kebaikan juga untuk warga sekitar. Dengan demikian akan menjadi kondusif tanpa kita harus ghibah, tanpa kita harus membicarakan aib orang lain. Dan yang penting tadi, pertama, lakukan tabayun. Kemudian kalau untuk pembelajaran untuk kasus tersebut bagi orang lain, sebaiknya tidak usah menyebut nama. Kalau menyebut peristiwanya, menyampaikan peristiwanya, kondisinya seperti apa, kemudian ikuti dengan bagaimana yang seharusnya. Akhlakul karimah menjadi pedoman bagi kita ketika kita bermuamalah, ketika kita berinteraksi sosial di masyarakat kita. Yang intinya tunjukkan bahwa kita sebagai seorang muslim yang taat, tunjukkan kita sebagai muslim yang punya akhlakul karimah. Insya Allah akan diberikan kemudahan ketika kita berinteraksi dengan masyarakat di sekitar kita. Demikian Pak Supriyono di Pacitan, di Batang. Itu, dan berikutnya kita akan buka dari Ibu Suliani di Tulaan mana ya itu? Ustadz, mau tausiahnya bagaimana hukumnya bila kami dalam menimbang ini penjual nih berarti. Penjual ya. Penjual pedagang. Kami beri kelebihan. Apakah kelebihan tersebut termasuk riba begitu? Iya. Karena mungkin kalau di bank ada kelebihan, gitu. Itu riba gitu ya. Jadi Bu Suliani di Tulaan mana ya? Masih Indonesia ya. Jadi kalau kita sebagai seorang pedagang, ada pembeli, kemudian kita menimbang entah itu beras atau minyak atau apa saja, kemudian kita beri kelebihan. Atau kita misalkan pedagang buah gitu kan, pedagang buah beli jeruk 1 kilo, kemudian setelah itu dikasih bonus mangga, apel dan sebagainya. Itu kelebihan tatawu, itu kebaikan bagi kita sebagai seorang penjual, sebagai bonus bagi pembelinya. Tapi yang penting lagi adalah, insya Allah itu bukan riba. Tapi yang lebih penting lagi adalah niat
niat Ibu Suliani ketika memberikan kelebihan itu apa? Maka saran saya sebaiknya niatkan hanya mengharap ridho dari Allah. Perkara itu untuk kebutuhan marketing dan sebagainya itu dampaknya aja. Insya Allah kebaikan atas kelebihan tadi akan menjadi barokah, keberkahan dari Allah untuk Ibu menjalankan bisnisnya ketika kita jualan. Dan itu bukan bagian dari riba, tetapi kebaikan atas inisiatif yang kita. Yang penting adalah kita niatkan hanya mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian Ibu Suliani di Tulaan. Tulaan Ya. Ternyata saya lihat Pacitan. Pacitan ya? Pacitan. Oh iya. iya. Dan tadi misalnya sudah pas di dia jual kacang misalnya. Kemudian sudah satu kilo lah misalnya, 1 kilo. Kemudian sudah pas, gitu, tambahi 2 atau 3 gitu. Ini bonus ya? Iya. Itu bukan riba, itu sebagai tatawu kelebihan begitu, yang insya Allah jadi kebaikannya balik kepada kita sendiri. Baik, terima kasih Ustadz pagi hari ini sudah memberikan pencerahan tentang kemerdekaan kemerdekaan finansial bagi seorang muslim. Dan pemirsa, alhamdulillah untuk pagi hari ini kita sudah mengikuti Fajar Hidayah yang bisa Anda ikuti setiap harinya antara pukul 5 hingga 6 dengan ustadz-ustadz dari Majelis Tafsir Al-Quran secara bergantian. Hanya sampai di sini sajian Fajar Hidayah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.